Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil perkebunan palmae. Terlebih dahulu kami ingin memperkenalkan diri. Saya Keisha Gabriel dengan NIM 122330093. Di sini saya akan menjadi moderator dan rekan-rekan saya akan menjadi pemateri. Dan terdiri dari Jessica Anastasia dengan NIM 122330011, Meishil Isabella Boru Sembiring dengan NIM 122330008. Selanjutnya ada Hermina Sihombing dengan NIM 122330082. Selanjutnya ada Nazwa Nabila dengan NIM 122330107. Dan yang terakhir ada Perawati Sihaan dengan NIM 122330094. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Minyak dan lemak merupakan senyawa yang tidak larut dalam air yang berasal dari sumber tanaman dan hewan. Komponen utamanya ester asam lemak dari gliseril atau trigliserida. Lemak atau fat merupakan trigliserida yang berbentuk padat atau semi padat pada suhu biasa. Minyak atau oil trigliserida berbentuk cairan pada kondisi yang sama. Gliserida trigliserida merupakan produk kondensasi dari satu molekul gliserol dan 3 mol asam lemak akan menghasilkan air dan 1 mol trigliserida. Mono dan digliserida hanya mengandung 1 atau 2 asam lemak. Trigliserida sederhana memiliki 3 mol asam lemak yang sama. Trigliserida campuran memiliki asam lemak yang berbeda. Asam lemak merupakan senyawa alfaldik yang mengandung 1 gugus karboksil yang berkaitan pada ujung rantai hidrokarbon. Tingkat kejenuhan ditentukan oleh jumlah ikatan rangkap pada asam lemak. Pengelompokan minyak tidak jenuh yaitu non-dry leak, drying oil, semi-drying oil, dan drying oil. Selanjutnya ada komponen minyak lemak non-gliserida. 1. Senyawa penting dalam minyak kasar ada 2, yaitu fosfatida yang di dalamnya ada lestin dan sepalin. 2. Sterol yang di dalamnya ada senyawa kristalin netral dan tidak tersabunkan CO. Lemak hewan adalah kolesterol C27H460. 2. Komponen minor dalam minyak ada 3, yaitu sterol, fatty alkohol, dan colorless hydrokarbon. Ketiga, komponen yang mempengaruhi penampakan lemak pigmen CO beta karoten berwarna kuning jingga klorofil berwarna hijau. 4. Komponen yang mempengaruhi stabilitas oksidan CO tocopherol, sesame oil, sesame lain gasipol, dan kotoset oil. 5. Komponen yang mempengaruhi valvol dan odor keton, lauric acid types oil, terpenoid, oleic glycinate acid oil. 6. Komponen yang mengandung nutrisi penting vitamin larut dalam lemak, yaitu A, D, dan E. Yang ketujuh ada mineral. Karakteristik lemak dan minyak. Yang pertama, kelarutan. Lemak dan minyak tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik. Yang kedua, plastisitas. Mengubah bentuk ketika tekanan diberikan, namun tetap pada bentuk akhir apabila tekanan dihentikan. Di mana lemak merupakan campuran trigliserida yang berupa cairan atau kristalin. Yang ketiga adalah efek panas, di mana yang pertama yaitu titik leleh. Lemak meleleh saat dipanaskan menjadi campuran trigliserida dan meleleh bila melebihi rentang temperatur. Yang kedua, titik asap. Lemak dan minyak mulai rusak menghasilkan asap biru yang berbau tajam. Flash points, minyak mulai terbakar. Penggunaan lemak dan minyak dalam pangan. Yang pertama ada penggorengan, yaitu suatu metode memasak yang cepat dan bertemperatur tinggi sekitar 180 derajat Celcius. Yaitu ada
Yang kedua ada efek shortening lemak, yaitu seperti pada biskuit dan pastry, lalu menghasilkan lebih renyah dan lezat lemak melapisi molekul pati dan gluten, lalu memecah struktur. Dan yang terakhir ada efek creaming dan earthing, yaitu menggabungkan gelembung udara kecil ke dalam campuran dan mencerahkan produk. Lalu di sini ada sumber lemak dan minyak alami. Yang pertama ada lemak dan minyak hewan yang terdiri dari lemak susu. Lalu ada rendered fats yang contohnya adalah lard, tallow, mutton tallow. Lalu yang ketiga ada minyak ikan yang contohnya adalah marine oils. Lalu yang kedua ada lemak dan minyak sayuran yang terdiri dari pulp oils dan seed oils. Yang ketiga ada non-edible oils and fat, yaitu castor oil, tong oil, dan jojoba oil. Dan yang terakhir ada sumber minyak dan lemak lain. Ada lemak dari kapang dan jamur, lemak bakteri, dan lemak dari alga. Lemak dan minyak hewan, ada lemak susu. Yang pertama, lemak susu sapi, terdiri dari milk fat, butter fat, dan yang terakhir ada butter oil. Lalu ada rendered fat, terdiri dari lard, adalah kaya asam palmitat dan asam oleat. Yang kedua ada lemak sapi yang terdiri dari primer juice dan edible tallow dari sapi dan kambing. Lalu di sini juga ada minyak hewan laut, yaitu yang pertama ada minyak ikan paus, yang kedua ada minyak ikan byproduct kegiatan perikanan, yang ketiga ada minyak hati ikan yang kaya akan vitamin A dan vitamin D dan pembawa vitamin. Klasifikasi lemak dan minyak tumbuhan. Yang pertama ada pulp oil, contohnya itu palm oil, olive oil, avocado oil. Kemudian ada lauric oil, contohnya itu seperti coconut, palm kernel, babasu, laurel nutmeg, oils, dan dica butter. Kemudian ada fats rich in palmitic and stearic acid, contohnya itu seperti cocoa butter, Ilipi butter, sea butter, dan Borneo tallow. Kemudian ada seed oil rich in palmitic acid, contohnya itu seperti cottonseed, cereal germ oil, corn oil, dan pumpkin oil. Kemudian ada seed oil rich in oleic and linoleic acid, contohnya itu seperti sesame, sunflower, safflower, niger, linseed, poppy seed, grapeseed oils, dan walnut oil. Kemudian ada oils of leguminous, contohnya itu seperti peanut dan soya oil. Kemudian ada oil of cruciferae, contohnya itu seperti rapeseed oil dan mustard seed oil. Kemudian ada oil palm atau kelapa sawit. Produk utama kelapa sawit itu ada CPO dan PKO. Komposisi buah sawit sendiri itu ada 40% mesokarp, yaitu 41% air, 39% minyak, 20% serat, 29% kulit dan stems, 11% biji, 45% kernel, 50% shell, kernelnya 50% minyak, 9% protein, 25% and free extract, 8% air, dan 6% serat. 22%-nya abu. Lalu kemudian ada minyak zaitun atau olive oil. Komposisinya itu ada 60% air, 30% minyak, 8% serat, 2% protein. Biasanya minyak zaitun ini dibuat menjadi virgin oil. Kemudian ada avocado atau alpukat. Komposisi alpukat ini ada 25% biji, 5% kulit, 70% pulp. Kemudian ada kelapa atau coconut. Produk utama kelapa itu ada kopra, minyak kelapa, ampas kopra, desiccated coconut, serat kelapa atau koir, tempurung kelapa, air kelapa, daging kelapa muda, daun kelapa muda, dan batang. Kemudian ada soybean. Komposisi kedelai itu ada 7% hull, 9% kernel, 44% protein, 23% minyak, 13% air, 10% and free extract, 6% serat, 5% abu. Kemudian ada cocoa butter. Cocoa butter itu
atau CBS, Cocoa Butter Substitute. Itu contohnya ada palm oil dan Borneo tallow. Kemudian ada jojoba. Biji jojoba itu mengandung 30% protein, 7% serat, 51% lemak, 3% abu, 4% N-free extract, 5% air. Komponen utama dari jojoba itu tuh 80%-nya tuh lilin. Kemudian ada jarak. Biji jarak ini kandungannya ada komponen utamanya itu asam ricinoleat. Itu kandungannya lebih dari 80%. Penggunaannya itu biasanya untuk digunakan sebagai drying oil, cat, atau source material for man-made fibers. Biji jarak itu mengandung 17 protein, 17 serat, 48% lemak, 3% abu, 9 N-free extract, dan 6% air. Sekian video yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.